Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamilia, mahasiswa semester 3 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP PGRI Bangkalan dengan NIM 21233111024. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang teori belajar humanisme. A. Teori belajar humanisme. Dalam teori belajar humanisme, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Jadi, teori humanisme lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. B. Tokoh-tokoh teori humanisme. Tokoh penting dalam teori belajar humanitik secara teoritik antara lain adalah yang pertama, Arthur Combs, yang kedua, Abraham Maslow, yang ketiga, Carl Rogers, yaitu penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, Arthur Combs, yaitu perasaan, persepsi, keyakinan, dan maksud merupakan perilaku-perilaku batiniah yang menyebabkan seseorang berbeda dengan yang lain. Maksudnya, agar dapat memahami orang lain, seseorang itu harus melihat dunia orang lain tersebut, bagaimana ia berpikir dan merasa tentang dirinya. Itulah sebabnya, untuk mengubah perilaku orang lain, seseorang harus mengubah persepsinya terlebih dahulu. Kemudian para ahli psikologi humanisme melihat dua bagian belajar, yaitu A. Diperoleh informasi baru, B. Personalisasi informasi baru. Pemerolehan informasi baru yang maksudnya peserta didik akan tertarik dan bersemangat untuk belajar jika apa yang dipelajari akan menjadi suatu informasi baru yang bermakna dan bermanfaat bagi dirinya. Yang B. Personalisasi informasi baru, yang artinya informasi baru yang dipahami peserta didik itu bukan hasil transfer langsung dari guru peserta didik. Peserta didiklah yang merencana atau mencerna dan mengolah apa yang disampaikan oleh guru menjadi sesuai dan bermakna. Kemudian menurut Abraham Maslow, Abraham H. Maslow adalah tokoh yang menonjol dalam psikologi humanisme. Karyanya di bidang pemenuhan kebutuhan berpengaruh sekali terhadap upaya memahami motivasi manusia. Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan jasmania sampai dengan kebutuhan tertinggi. Kemudian kebutuhan tersebut terbagi dalam 5 tingkatan. A. Kebutuhan jasmania atau dasar, basic needs, yaitu seperti makan, minum, tidur, dan seks menuntut sekali untuk dipuaskan. Kemudian B. Kebutuhan akan rasa aman, yaitu seperti kebutuhan kesehatan, keamanan lingkungan, lapangan kerja, sumber daya, dan terhindar dari bencana. C. Kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai, seperti butuh cinta, persahabatan, dan keluarga, kebutuhan menjadi anggota kelompok, dan sebagainya. D. Kebutuhan akan harga diri, seperti butuh kepercayaan diri, itu penting. Kemudian harga diri, prestasi dan penghargaan dari orang lain. Kemudian E. Kebutuhan aktualisasi diri, moralitas, kreativitas, dan ekspresi diri. Kemudian menurut Carl R. Rogers, yaitu metode yang diterapkan Rogers dalam psikoterapi awalnya disebut non-direktif atau terapi yang berpusat pada klien, dan pioner dalam risetnya pada proses terapi. Yang dimaksud pioner dalam risetnya pada proses terapi yaitu pendekatan terapi yang berpusat pada klien dari Rogers sebagai metode untuk memahami orang lain, menangani masalah-masalah gangguan emosional. Karena Rogers itu meyakinkan bahwa pandangan humanisme dan holisme terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam teorinya, klien diajak untuk memahami diri dan pada akhirnya menyadari untuk mengembangkan diri secara utuh dan lebih dapat menjadi dirinya sendiri. Nah, menurut Carl Rogers ini,
teori humanisme itu lebih mematokkan untuk memanusiakan manusia, begitu. Next, kemudian 5 sifat khas orang yang berfungsi sepenuhnya, fully human being. Yang pertama, keterbukaan pada pengalaman. Yang kedua, kehidupan ekstansial. Yang ketiga, kepercayaan terhadap organisme orang sendiri. Yang keempat, perasaan bebas. Dan yang kelima, kreativitas. Nah, poin yang pertama yaitu keterbukaan pada pengalaman, yaitu orang yang berfungsi sepenuhnya adalah yang menerima semua pengalaman dengan fleksibel sehingga timbul persepsi baru. Dengan demikian, ia akan banyak mengalami emosional baik yang positif maupun yang negatif. Yang kedua, kehidupan ekstansial. Kualitas dari kehidupan ekstansial di mana orang terbuka terhadap pengalamannya sehingga ia selalu menemukan sesuatu yang baru dan selalu berubah dan cenderung menyesuaikan diri sebagai respon atas pengalaman selanjutnya. Yang ketiga, kepercayaan terhadap organisme orang sendiri. Pengalaman akan menjadi hidup ketika seseorang membuka diri terhadap pengalaman itu sendiri. Yang keempat yaitu perasaan bebas, yaitu orang yang sehat secara psikologis dapat membuat suatu pilihan tanpa adanya paksaan-paksaan atau rintangan-rintangan antara alternatif pikiran dan tindakan. Kemudian yang kelima yaitu kreativitas. Keterbukaan diri terhadap pengalaman dan kepercayaan kepada organisme mereka sendiri akan mendorong seseorang untuk memiliki kreativitas dengan ciri-ciri bertingkah laku spontan, tidak defensif, berubah, bertumbuh dan berkembang sebagai respon atas stimulus kehidupan yang beraneka ragam di sekitarnya. Carl Rogers merupakan ahli psikologi humanisme yang gagasan-gagasannya berpengaruh terhadap ukiran dan praktek psikologi di semua bidang, baik klinis, pendidikan, dan lain-lain. Lebih khusus dalam bidang pendidikan, Rogers mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip belajar humanisme. Dalam buku Freedom to Learn, Rogers mengemukakan prinsip-prinsip belajar humanisme yang penting. Menurut Rogers, secara singkat, inti prinsip belajar humanisme menurut Rogers adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasrat untuk belajar. Yang kedua, belajar yang berarti. Yang ketiga, belajar tanpa ancaman atau hukuman. Yang keempat, belajar atas inisiatif sendiri. Yang kelima, belajar dan perubahan. Jadi, kita bahas satu-satu poin tersebut. Yang pertama, hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar menurut Rogers, manusia mempunyai hasrat alamiah untuk belajar. Hal ini terbukti dengan tingginya rasa ingin tahu anak apabila diberi kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan. Kemudian B, belajar yang berarti. Maksudnya, apabila apa yang dipelajari relevan dengan kebutuhan dan maksud anak. Kemudian C, belajar tanpa ancaman atau hukuman. Maksudnya dapat disimpan dengan baik apabila belajar secara langsung dalam lingkungan yang bebas ancaman atau hukuman. Maka proses belajar akan berjalan dengan lancar dan bisa menguji kemampuannya seorang anak tersebut. Kemudian D, belajar atas inisiatif sendiri. Yang dimaksud belajar atas inisiatif sendiri yaitu dilakukan atas inisiatif sendiri atau keinginan sendiri, melibatkan perasaan dan pikiran si pelajar. Kemudian E, belajar dan perubahan. Maksud Rogers tersebut ialah yang paling bermanfaat ialah belajar tentang proses belajar. Maksudnya, di waktu-waktu yang lampau, murid belajar mengenai fakta-fakta yang gagasan-gagasan yang statis. Waktu itu dimulai lambat berubah dan apa yang diperoleh di sekolah sudah dipandang cukup untuk memenuhi tuntutan-tuntutan zaman. Begitu. Kemudian C, kekurangan dan kelebihan teori belajar humanisme. Yang pertama, kekurangan teori belajar humanisme yaitu peserta didik kesulitan dalam mengenali diri dan potensi yang ada pada diri mereka. Karena seseorang itu dinilai bukan dari diri sendiri tapi oleh orang lain. Kita tidak mungkin bisa menyadari sendiri apa potensi kita. Pasti orang lain yang akan menyadari tentang potensi-potensi kita.
Kemudian kelebihan. Dalam pembelajaran teori ini, siswa dituntut untuk berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Karena sekarang ini banyak psikolog yang menerima gagasan ini ketika teori tersebut membahas tentang kepribadian, pengalaman subjektif. Manusia itu mempunyai bobot yang lebih tinggi daripada realitasnya, memang. Kemudian menurut saya teori humanistik, selain itu teori humanistik mempunyai pengaruh yang signifikan pada ilmu psikolog dan budaya populer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya adalah manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.